baki bila tahawli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari pengajian pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pengajian malam ini kita akan membahas sebuah hadis panjang yang berhubungan dengan iman, Islam, dan ihsan. Santri-santri sekalian, dari hal ini sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Umar. An Umar radhiyallahu anhu ta'ala aidan. An Umar saking Sayyidina Umar radhiya muga-muga ngridani sapa Allah taala Gusti Allah taala anhu saking Sayyidina Umar. Aidon falih malih. Qala wis ngendika sapa Umar, bainama nahnu ing dalem salah suwijine waktu. Nahnu tawi kita iku julusun wong kang lungguh inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ana sandinge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zata yaumin ing dalem salah suwijine dina. Idh tola alaina. Idh tolanga dumadaan katon. Kalau bahasa kita idh tolanga dumadaan judul. Ngalaina ing atase kita sapa rajulun wong lanang sadidul bayadis siyabi kang banget putih sandangane, sadidul sawadis sya'ri tur kang banget irenge rambute, layura ora den tingali ngalahi ing atase rajul apa asarus safari bekas palungan. Wala ya'rifu lan ora kenal hu ing rajul minna saking kita sapa ahadun wong suwiji. Hatta jalasa sehingga lungguh sapa rajul ilan nabi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastadara fa ansada mongko nuli nyandarake sapa rajul rukbataihi ing dengkul lorone rajul ila rukbataihi maring dengkul lorone Kanjeng Nabi. Wa wadonga lan nyelehne sapa rajul kaffaihi ing telapak tangane rajul ngalafahidaihi ing atase pupu lorone Kanjeng Nabi. Wa qala lan matur sapa rajul, ya Muhammad ahbirni nganil Islam. Nah, ini sebuah hadis yang menjelaskan tentang suatu peristiwa pada saat Rasulullah duduk bersama sahabatnya. Datang seorang yang tidak dikenal. Orang itu sangat putih pakaiannya, putih rambutnya, dan tidak ada bekas atau tidak ada bekas dari perjalanan. Sehingga kalau kita berjalan biasanya, kalau kita bepergian biasanya kita akan nampak ya keringatan dan seterusnya. Itu tidak nampak sama sekali. Wala ya'rifu minna, dan tidak ada orang yang kenal sama sekali. Di antara sahabat Nabi itu tidak ada yang kenal sama sekali.
Lalu orang tersebut duduk bersandar dengan Rasulullah. Di samping itu dia juga menyandarkan kedua lututnya kepada Rasulullah dan meletakkan kedua tangannya di paha Rasulullah. Lalu orang tersebut bertanya pada Rasulullah, "Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, akhbirni anil Islam. Akhbirni, kula aturi paring kabar panjenengan ni ingsun nganil Islami saking Islam." Faqala mangko nuli jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah." Al-Islamu tawi agama Islam iku an tashhada yen to nyekseni sira an sak temene kelakuan iku la ilaha, ora ana pangeran, ora ana Tuhan illallahu kejaba Gusti Allah. Wa anna Muhammadan, lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah, utusane Allah. Wa tuqima, lan yen to jumenengi sira as-sholata ing salat. Wa tu'tiya, lan aweh sira az-zakata ing zakat. Wa tasuma, lan poso sapa sira Ramadhana ing wulan Ramadan. Wa tahujja, lan haji sapa sira al-baita ing Baitullah. In istata'ta, lamun kuwasa sapa sira ilaihi maring Baitullah apane sabilan dalane. Setelah meletakkan kedua tangannya di paha Rasulullah, kedua paha Rasulullah, maka orang tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Akhbirni anil Islam." Muhammad, beri kabar kami tentang Islam. Apa itu Islam? Maka Rasulullah menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah." Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di samping kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kita juga diperintahkan untuk melakukan sholat yang setiap hari 5 kali. Di samping melakukan sholat, kita juga dituntut untuk melakukan zakat apabila punya kelebihan harta. Kalau sudah sampai pada waktunya, sudah sampai pada ukurannya, harta kita harus dikeluarkan zakatnya. Di samping zakat, kita juga disuruh berpuasa di bulan Ramadan. Di samping puasa di bulan Ramadan, kita juga diperintahkan oleh Allah untuk haji ke Baitullah bagi yang mampu. Kalau kita mampu untuk melaksanakan haji ke Baitullah, lakukan haji itu ke Baitullah. Itulah Islam yang diberikan, yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala sadaqta. Faqala mengko nuli matur sapa rajul, sadaqta, bener sira Muhammad. Fa'ajibna, mengko nuli gumun, heran. Fa'ajibna, mongko nuli heran sapa kita lahu maring rajul, yas'aluhu kang takon sapa rasul, wa yusaddiqu, lan benerake sapa rajul ing nabi. Setelah dijawab seperti itu, maka orang tersebut mengatakan, ya, "Sodakta Muhammad, benar engkau Muhammad." Dia bertanya, sudah dijelaskan, malah dia mengatakan, "Benar engkau Muhammad." Maka para sahabat sama heran.
Wong orang bertanya kok malah membenarkan. Itu. Jadi sahabat juga heran dengan perilaku seorang orang tersebut. Wong tanya kok membenarkan. Lalu qala mongko nuli matur sapa Kanjeng Nabi, fa ahbirni anil iman. Qala mongko nuli matur sapa rajul. Nggih. Qala mongko nuli matur sapa rajul fa ahbir kula aturi paring kabar panjenengan Rasul ni ing ingsun nganil imani saking iman. Nah, setelah demikian orang laki-laki tersebut juga bertanya pada Rasul, fa ahbirni anil iman. Berikan kabar terhadap kami tentang masalah iman. Qala mongko nuli jawab sapa Kanjeng Nabi antuk mina ing yen to iman sapa sira billahi kelawan Allah wa malaikatihi lan pira-pira malaikate Allah wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah wa rasulihi lan pira-pira utusane Allah wal yaumil akhir lan dina akhir wa tu'mina lan yen to iman sira bil qadri kelawan qadar khairihi rupane baguse qadar wasarrihi lan alane qadar. Setelah demikian dia tanya, apa itu iman? Rasulullah menjawab, iman adalah hendaknya engkau percaya kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya Allah, kepada kitab-kitabnya Allah, dan percaya kepada utusan-utusannya Allah. Di samping itu, kamu juga diperintahkan untuk iman pada hari akhir, iman pada qadar, baik qadar baik maupun qadar yang kurang baik. Ya, jadi Rasulullah mengatakan iman itu satu kepercayaan yang tertanam di dalam jiwa manusia tentang Allah. Itu betul-betul ditanamkan dalam jiwa kita. Di samping Allah juga tentang malaikat, bahwa Allah itu punya malaikat yang mempunyai tugas-tugas tersendiri, tugas-tugas tertentu. Di samping malaikat kita juga iman dan percaya kepada kitab-kitab Allah, yang mana kitab-kitab Allah itu ada kitab Al-Quran yang sampai hari ini masih bisa kita pelajari tentang isinya dan seterusnya. Ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada kitab Zabur. Itu kitab-kitab Allah, kitab yang diturunkan Allah kepada Rasul-Rasulnya. Meskipun kitab-kitab itu sekarang sudah enggak ada, kita tetap yakin, kita wajib meyakininya bahwa kitab itu ada. Lalu bagaimana pengamalan terhadap kitab? Padahal di dalam definisi iman itu di samping kita percaya, kita juga dituntut untuk mengamalkan. Kalau kita iman pada kitab Al-Quran, mesti kita mempelajari dan mengamalkan Al-Quran itu. Lalu bagaimana terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran? Kita tidak wajib mencari kitab tersebut, tetapi amalkan Al-Quran itu. Kalau kita sudah mengamalkan Al-Quran, kita sudah mengamalkan kitab-kitab sebelumnya. Karena kitab Al-Quran merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Qala musannifu rahimahullah. Selanjutnya qala mongko nuli matur sapa rajul, sodakta, bener sira Muhammad. Qala mongko nuli matur mulai takon sapa rajul, fa akhbirni nganil ihsan. Fa ahbir kula aturi paring kabar panjenengan ni ing ingsun nganil ihsani saking ihsan.
Kala mongko nuli jawab sapa Kanjeng Nabi, anta budallah, anta buda yen to nyembah sira Allah ing Gusti Allah, ka'annaka sak kaya-kaya sak temene sira iku tarohu ngerti ing Allah. Fa ilam takun mongko lamun ora ana sapa sira iku tarohu ngerti ing Allah, fa innahu sak temene Allah iku yaraka ngerti ing sira. Nah, ihsan. Lalu selanjutnya orang tersebut tanya pada Rasulullah tentang ihsan. Apa itu ihsan? Karena di dalam Islam itu ada Islam, ada iman, Islam, ihsan. Lalu dia tanya juga tentang ihsan. Ihsan itu apa? Rasulullah menjawab, menyembah Allah seakan-akan engkau tahu dengan Allah. Ketika kita beribadah kepada Allah, bagaimana seakan-akan Allah itu di hadapan kita. Itu ihsan. Kalau tidak bisa seperti itu gimana? Ya. Kalau tidak bisa seperti itu, kita harus yakin bahwa Allah akan melihat kita. Ya. Kita harus yakin dengan sebenar-benarnya bahwa Allah itu melihat perilaku dan perbuatan kita. Itu tentang ihsan. Makanya ihsan itu bukan hanya sekedar baik, berperilaku baik, tetapi lebih dari itu adalah menyembah Allah seakan-akan Allah itu di hadapan kita. Itu tentang ihsan. Qala mongko nuli takon sapa rajul, fa akhbirni anissa, fa akhbir kula aturi paring kabar panjenengan Rasul ni ing ingsun nganissa ngati saking dina kiamat. Kala mongko nuli jawab sapa Kanjeng Nabi, mal mas'ulu anha, mal mas'ulu ora ana wong kang den takoni, mal mas'ulu ora ana wong kang den takoni nganha saking sangah iku bi aklama luweh ngerti minas saili katimbang wong kang takon. Kala mongko nuli takon sapa rajul, fa akhbirni, fa akhbir kula aturi paring kabar panjenengani ing ingsun ngan amaratiha saking pira-pira tetengere kiamat. Kala mongko nuli jawab sapa Kanjeng Nabi, antalidal amata rabbataha, antalida yen to manakake sapa al amatu wadon amat rabbataha ing gustine amat, wa antarol khufata, wa antarol khufata lan yento, wa antaro lan yento ningali sira al khufata ing wong kang mlaku ngodhok, al ngurata kang uda, al ngalata kang fakir, ronga asyai kang angon wedhus, yatatawaluna halih padha ndhuwurake sapa kabeh fil bulyani ing dalem bangunan. Lalu selanjutnya orang tersebut bertanya tentang hari kiamat. Setelah tanya tentang ihsan, maka orang tersebut bertanya tentang hari kiamat. Jawab Rasulullah apa? Rasulullah menjawab, orang yang bertanya itu, ya, orang yang ditanya ini tidak lebih tahu dibanding orang yang bertanya. Itu. Jadi jawab Rasulullah, orang yang ditanya itu tidak lebih tahu tentang kiamat daripada orang yang bertanya. Akhirnya orang tersebut bertanya tentang tanda-tanda kiamat. Ya. Tanda kiamat itu yang pertama menurut Rasulullah adalah antalidal amata rabbataha. Ketika perempuan-perempuan amat melahirkan
anak dari sayyidnya. Ketika wadon-wadon amat melahirkan anak dari sayyidnya. Yang kedua, wa antaro, apabila engkau melihat orang-orang yang selalu berjalan jongkok dengan dalam keadaan telanjang dan dia fakir, kerjanya adalah angon wedus, angon kambing, tetapi dia berlomba-lomba di dalam membangun rumah. Orangnya fakir, kerjaannya angon kambing, tetapi dia selalu berlomba-lomba membangun rumah. Kalau kita lihat zaman sekarang sudah nampak itu. Orang-orang nampaknya orang-orangnya fakir, orang-orangnya kerjanya cuman mengemis, ya, kerjanya mencari kesana kemari, makan cukup sehari, tetapi bangunan rumahnya mewahnya bukan main. Itu adalah merupakan sebuah tanda hari kiamat. Sumantolaka mongkonuli budalan sapa rajul fala bisa malian, fala bisa mongkonuli meneng sapa Kanjeng Nabi malian halis zaman kang srodok suwi. Sumakola mongkonuli ngendika sapa Kanjeng Nabi, ya Umar, wahai Umar, atadari man sa'i minasya'il, atadari man minasya'il, ana ta weruh sira Umar minasya'ili saking wong kang takon. Kultu mongko nuli jawab sapa ingsun, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu tawi Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku alamu luwih ngerti. Kala mongko nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi, fa innahu satemene rajul iku Jibrilun, malaikat Jibril. Ata kang teka sapa Jibril kum ing sira kabeh. Yu'allimu halih mulang-mulang sapa Jibril kum ing sira kabeh dinakum ing agama sira kabeh. Rawang riwayatake ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Nah, ketika setelah dia tanya tentang tanda-tanda kiamat, maka orang tersebut pergi seketika itu juga. Sehingga Rasulullah agak tercengang sebentar. Lalu Rasulullah tanya pada Umar, wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Maka Rasulullah menjawab, fa innahu Jibrilun. Laki-laki yang datang tadi adalah malaikat Jibril yang datang terhadap kamu untuk untuk memberikan pelajaran tentang agamamu. Itulah Jibril datang ke hadapan kita semuanya, sahabat, untuk memberikan sebuah pelajaran terhadap agama-agama sahabat. Rawa riwayatake hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Mungkin sampai di sini pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Dan mari kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.